akan belajar untuk kontrol kamera di aplikasi Photoshop ini. Jadi gimana agar kontrol kamera kita ini bisa tanpa harus ngeklik tools, ya kayak misalkan zoom in, zoom out gitu ya, atau pen gitu ya. Nah, di sini kita bisa pakai keyboard dan mouse saja. Caranya yang pertama, nah ini untuk zoom in atau zoom out, teman-teman bisa tekan Alt di keyboard, tekan Alt ya, Alt di keyboard. Nah, kemudian zoom in atau scroll ya, scroll di mouse. Ini untuk zoom in, zoom out. Oke. Nah, gitu ya, zoom in, zoom out. Jadi tekan Alt untuk zoom in, zoom out. Nah, ketika teman-teman udah zoom in atau udah ngezoom kayak gini, nah, untuk menggeser ke atas ke bawah itu teman-teman nggak usah pencet apa-apa, teman-teman langsung tinggal scroll aja ke atas ke bawah gitu ya. Kayak gini, langsung scroll ke atas ke bawah. Dan selanjutnya kalau mau ke kiri atau ke kanan teman-teman bisa pencet shift, pencet shift, control salah. Kalau shift itu untuk lompat jauh ya. Ya, jadi dia eh, langsung lompat jauh. Pencet kontrol untuk ke kiri dan ke kanan. Ya. Shift ini untuk lompat jauh. Nah, misalkan ini kita lagi di atas gini ya, mau langsung ke bawah. Ini kan lama nih kayak gini lama gitu ya. Kalau shift untuk langsung loncat ke bawah. Set, 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 cepat gitu ya. Jadi ada tiga tadi Alt untuk zoom in, zoom out, pakai scroll ya. Kemudian kontrol untuk ke kiri ke kanan. Nggak usah pencet apa-apa untuk ke atas dan ke bawah. Dan terakhir shift untuk lompat. Nah, untuk nge-skip gitu ya, lebih jauh. Kalau shift plus control nanti dia akan ke kiri ke kanan gitu ya. Kalau shift plus alt nanti dia zoom outnya lebih gitu ya. Zoom in zoom outnya lebih lebih cepat gitu ya. Oke. Silahkan dicoba dulu. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke. Ya, waktu sudah habis. Saya harap semuanya teman-teman udah dibiasakan ya, harus dibiasakan kontrol kamera ini karena memudah kita dalam ini ya, mobilitas di dalam desainnya. Jadi kalau misalkan mau zoom ke sini, zoom ke sini gitu ya. Jadi kursornya tetap dimainin, zoom in, zoom out gitu ya. Jadi kursor kita ini main mau nge-zoom kemana gitu ya. Oke, itu untuk kontrol kameranya. Selanjutnya di sini mungkin untuk setting dari ini ya, tray-nya. Biasanya di sini langsung essentials atau biasanya ini memang bawaan dari Photoshopnya. Jadi tampilan seperti ini gitu ya. Nah, di sini ada beberapa settingan lain, tapi saya harap udah nggak usah dikutak-atik, langsung essential saja atau biasanya ada essential klasik ya kalau nggak salah, essential klasik. Oke, untuk settingan dari ini ya biasanya yang sering dimunculkan itu layer, adjustments atau color gitu ya, atau warna, pemilihan warna. Adjustments ini untuk editing dan layer ini ya layer gitu ya, atau bisa disebut biasanya apa namanya, eh, objek apa aja gitu ya, objek apa aja yang ada di dalam canvas kita. Nah, untuk settingan ini kalian bisa ke menu window. Nah, di sini ya ini ada banyak nih ya. Ini ada banyak. Di sini ada adjustments, color, dan layers. Ini tiga-tiganya diklik dan kemudian teman-teman bisa atur deh posisinya sesuka teman-teman. Di sini biasanya yang tampilannya paling besar itu saya layer sih, karena memang biasanya layer itu ada banyak gitu ya. Nah, bisa ini layer misalkan mau di atas gitu ya, mau di atas kayak gini atau di bawah kayak tadi bisa gitu ya. Jadi tinggal ditarik aja traynya gitu ya, mau keluar di sini mau di samping sini bisa gitu ya. Jadi punya jendela tersendiri, tapi jangan sampai terlalu makan apa ya, semua layar gitu ya. Nah, jadi biasanya di bawah aja kayak gitu, atau di atas gitu ya.
Kalau di bawah gini, pindah ke atas yang lain. Jadi silakan coba dicek dulu ada apa aja di menu window ini. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Kalau mau diperbesar tinggal tarik aja gitu ya. Ya, waktunya sudah habis. Nah, kalau udah saya harap semua teman-teman udah punya layer ini ya minimal. Di sini mungkin bisa dipahami dulu ya. Jadi di sini ketika kita mengimport sebuah objek gitu ya atau sebuah foto tadi ya ini. Nah, 3 foto ini dia akan otomatis menjadi layer baru ya. Jadi layer pertama yang ini tadi yang pertama kita import, layer satu gitu ya. Layer kedua, jadi layer keempat atau tadi ada mobil yang ketiga gitu ya. Ada mobil ketiga udah saya hapus. Jadi bisa dipahami untuk sekarang gitu ya. Di sini ada layer-layer yang terpisah sehingga kita bisa edit 3 foto ini secara terpisah masing-masing gitu ya karena layernya terpisah. Nah, itu buat pemahaman sekarang aja. Kita lanjut. Nah, sekarang di sini kita akan mulai untuk belajar toolsnya ya. Yang pertama itu adalah move tool atau untuk memindahkan objek gitu ya. Simpelnya move tool untuk memindahkan objek. Nah, di sini untuk penggunaannya simpel ya. Jadi untuk memindahkan suatu objek dia itu harus satu layer kepindah. Jadi contoh, ini mobil satu layer jadi kepindahnya sama mobil ini aja. Ini mobil satu layer kepindahnya seperti ini aja. Dan ini juga sama gitu ya. Nah, ini kalau misalkan saya pilih dua-duanya, kemudian di merge gitu ya jadi satu layer, ketika saya pindahkan satu dia akan ikut pindah juga. Itu untuk pemahaman simpel aja sih. Ya. Jadi simpelnya untuk memindahkan objek gitu ya. Silakan mungkin boleh dicobain dulu gitu ya. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Simpel aja ya. Pindahin objek aja dulu. Pindahin objek gitu ya. Karena memang memindahkan objek ini memang salah satu yang eh, sering sekali dipakai ya di Photoshop ya. Untuk pindahin objek. Ya, waktu sudah habis. Nah, selanjutnya kalau sudah bisa pindahin objek, di sini ketika kita pilih satu gambar dengan move tool ini kayak tools untuk memilih objek juga ya. Jadi ketika kita pakai move tool, klik di sini. Nah, berarti artinya kita ini lagi memilih fotonya atau milih layarnya juga gitu ya. Nah, ini buat pemahaman aja. Selanjutnya di sini teman-teman mungkin bisa dicek yang show transform control. Jadi di sini itu untuk memunculkan titik-titik ini ya, titik-titik untuk masuk ke mode editing. Nah, ini kalau saya uncek, nah dia nggak ada kan, tapi dia masih bisa dipindah-pindah. Tapi dia nggak bisa diedit gitu jadinya gitu ya. Biasanya teman-teman kalau misalkan mau emang kayak gini aja, ini nggak di-uncheck, ini tetap bisa teman-teman klik, kemudian teman-teman ke edit. Nah, di sini ada editingnya gitu ya. Tapi biasanya di sini saya langsung di checklist saja, jadi di sini ada jadinya ada titik-titik ini untuk mengedit fotonya. Silahkan dicek dulu. Kalau sudah dicek ini ya, nanti dia muncul ya. So, transform ini kalau sudah dicek, ketika kalian pilih satu objek, kemudian klik salah satu ujungnya ini ya, klik salah satu ujungnya, klik gitu ya. Nah, di sini bisa terlihat ini tampilan jadi beda ya. Beda. Ini tampilan awal. Ketika saya klik ini tampilan berbeda. Ditandai dengan tampilan ini. Artinya dia adalah kita masuk ke mode editing. Ketika kita masuk ke mode editing, itu kita nggak bisa ngeklik tools-tools yang lain. Nah, gitu ya. Ini nggak bisa saya klik nih. Nah, ya error gitu ya. Itu artinya kita lagi di mode editing. Kadang-kadang ini akan sangat
membingungkan gitu ya. Jadi kok ini nggak bisa diklik, kenapa gitu ya? Itu kita lagi di mode editing. Untuk keluar dari mode editingnya, teman-teman bisa klik enter. Nah, gitu ya, baru kita bisa klik lagi yang lain. Nah, gitu ya. Jadi ketika klik salah satu ujung ini, yang mana aja, klik satu. Nah, ini kita masuk ke mode editing. Untuk keluar dari mode editingnya, kalian bisa tekan enter. Pencet enter gitu ya, enter di keyboard. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ketika kalian sudah masuk ke mode editing, klik salah satu ini. Di sini teman-teman baru bisa, sebenarnya bisa langsung sih, teman-teman bisa tarik salah satu ujung ini untuk membesarkan atau mengubah ukuran ya, mengubah ukuran fotonya dari kecil, gede, atau ke distort kayak gini bisa gitu ya. Ini yang pertama, ada tiga cara ya. Biar dia nggak ke distort, biar dia, ini kan ke distort ya. Nah, ini mobilnya jadi lebih panjang gitu ya. Biar dia nggak ke distort, teman-teman bisa pencet shift atau tekan shift. Tekan ya, ditekan shiftnya di keyboard. Nah, ini dia jadi ukurannya atau skalanya sesuai, atau membesar secara skala gitu ya. Nah, lebih rapi. Itu yang shift, yang pertama. Yang kedua itu ada ALT. ALT ini dia akan mengambil patokan titik ini ya, titik yang ini sebagai acuan ya. Contoh kalau saya tarik ini nggak pakai ALT kayak gini, ini nggak pakai. Kalau pakai ALT, nah gitu ya. Jadi dia titik acuannya titik yang tadi kita tunjukkan tadi. Nah, titiknya ini bisa dipindah-pindah, jadi misalkan bisa di sini gitu ya. Jadi dia nanti membesarnya ke arah situ. Nah, itu yang kedua ALT ya. Yang terakhir yang ketiga itu kontrol dia untuk eh, memindahkan satu titik saja. Nah gitu ya kayak gini. Satu titik aja gitu ya. Oke. Jadi ada tiga, ada shift, ada ALT, ada kontrol gitu ya. Silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu. Kalau udah enter ya. Kalau ini kan masih di mode editing nih. Jangan lupa enter untuk keluar dari mode editing. Enter. Ini baru kita bisa klik yang lain. Silakan dicoba dulu mungkin ya. Saya kasih waktu 2 menit atau 3 menit ya. 3 menit dari sekarang. Oke, coba-coba dulu ya. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Jangan sungkan gitu ya. Barangkali ada yang kurang jelas, ada yang terlalu cepat gitu ya. Boleh ditanyakan aja langsung di kolom chat Zoom. Sudah waktu 1,5 menit lagi, silakan. Bagi yang masih mau coba-coba gitu ya, untuk mode editing ini, karena ini, ya ini memang cukup ini yang sering digunakan, apalagi membesarkan atau mengecilkan objek gitu ya. Ini juga mobil nggak setara ya, jadi ini resolusi mobil yang tadi ada di internet, padahal udah resolusinya udah Full HD kalau nggak salah, 1080 1920, masih kecil dibandingkan dengan foto yang kita import gitu ya. Silakan.
Oke, waktu sudah habis, kita lanjut masih di mode editing ya. Tadi kita lanjut dulu, masih di mobil yang sama. Oh ya, barangkali teman-teman ada yang tadi udah diedit fotonya sedemikian rupa. Misalkan mau undo, di Photoshop itu undo-nya agak sedikit beda ya. Teman-teman bisa ke menu edit. Nah, di sini ada shortcutnya nih. Jadi untuk step backward atau undo ya, itu pakai Alt di saya gitu ya, di versi saya di versi 2018. Barangkali dari teman-teman ada yang Ctrl Z aja gitu ya. Di sini saya pakai Alt Ctrl Z. Jadi untuk undo sama redo ya. Nah, ini redo-nya itu justru Ctrl Z ya. Biasanya itu kan Ctrl Y ya, tapi di sini Ctrl Z. Nah, copy paste masih sama ya, Ctrl C, Ctrl V gitu ya. Dan ini harus diapalin karena memang sering digunakan gitu ya, undo sama redo. Barangkali dari teman-teman ada yang bingung kok undo-nya nggak bisa gitu ya, boleh dicek di situ. Kita lanjut masih di mode editing, masih di move tool ya. Move tool, pilih objeknya, klik salah satu ujung. Nah, ini kita masuk ke mode editing ya. Kalau udah masuk ke mode editing ini, kalian bisa klik kanan. Nah, di sini ada beberapa mode editing lagi yang bisa digunakan. Nah, contoh nanti bisa dicek aja semuanya, ini rotate gitu ya. Nah, ini untuk rotasi. Klik kanan lagi boleh, langsung skew. Skew ini untuk menarik satu titik ujung, vertikal atau horizontal. Contoh ya, jadi ini kalau saya tarik ke sini, nah gitu ya. Jadi dia lurusan dari apa nih? Lurusan dari garis yang sebelumnya. Nah, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi biasanya ke bawah sini atau ke atas gitu ya. Itu skew. Di sini kalau saya contohin ya. Nah, kalau fotonya masih lurus, skew. Nah, gitu ya. Ini ke atas ke bawah aja, nggak bebas. Selanjutnya ada distort. Nah, ini lebih bebas. Kalau distort ini yang kayak tadi, yang kayak kita pencet kontrol. Ini ujungnya bisa ke mana aja gitu ya. Nah, gitu. Memang purpose-nya distort gitu ya. Selanjutnya ada perspektif. Ini menarik dua titik secara langsung ya. Kalau misalnya ini tarik ke sana, ini yang ini ikut ketarik juga. Gitu, gitu. Kemudian ada warp. Ini lebih ini lagi, lebih apa namanya? Lebih bebas lagi. Ini kayak kita narik apa namanya? Kayak kita narik kain gitu ya. Kayak gitu. Nah, silakan dicoba ya. Sekali lagi, kalian masuk ke mode editing, klik kanan, di sini baru ada pilihannya. Atau kalau misalkan nggak ada di situ, kalian bisa ke menu edit dan di sini ada transform ya. Transform ini nanti di sini ada juga sama ya, scale, rotate, skew, distort, perspective, semua word. Atau di sini ada shortcut ya, rotate 180, 90, sama mirror atau flip ya. Sama aja kayak tadi, masuk ke mode editing, klik kanan, kemudian pilihannya dipilih gitu ya. Kalau udah, enter, jangan lupa ya, enter untuk keluar dari mode editing. Silahkan dicoba, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Kalau udah misalkan mau balik lagi, undo ya, Ctrl Alt Z. Silakan. Ada waktu 1,5 menit lagi, silakan.
Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut. Nah, selanjutnya masih di move tool. Ya. Ini masih di move tool. Nah, di sini kalau misalkan mau milih lebih dari dua objek gitu ya. Misalkan ini kan saya pilih satu aja gitu ya. Nah, misalkan saya mau mindahin foto ini sama foto ini gitu ya. Jadi teman-teman caranya pilih objeknya. Yang pertama, tekan shift di keyboard kalian. Tekan shift. Nah, gitu ya. Ini kita udah milih dua-duanya. Di sini baru kita bisa edit juga, masuk ke mode editing bisa gitu ya. Nah, kita edit dua-duanya secara langsung, klik kanan, yang lain juga bisa nih ya. Gitu ya, masih bisa. Dan di sini teman-teman enter untuk keluar dari mode editingnya atau dipindahin dua-duanya gitu ya. Nah, caranya dengan tadi ya, tekan shift, pilih objek yang pertama, tekan shift untuk nambah seleksinya gitu ya. Misalkan mau tiga-tiganya mau dipindahin gitu ya atau diedit boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa pilih objeknya. Teman-teman bisa tekan Alt ya, tekan Alt untuk nge-copy objek. Masih di move tool ya, masih di move tool, tekan Alt. Nah, ini jadi duplikat nih. Kalau saya tarik yang ini, dia akan nge-copy objek gitu ya. Jadi tadi ada dua, shift itu untuk menambah seleksi. Jadi misalkan saya pilih ini, tekan shift untuk menambah seleksi kayak gini gitu ya. Nah, kita pilih semua, bisa dipindah semua, bisa diedit semua. Dan yang kedua tadi ada Alt ya. Alt itu untuk mengcopy objek. Jadi tekan Alt, tarik langsung dia akan nge-copy objek. Silahkan dicoba, saya kasih waktu eh, 2 menit dari sekarang. Jadi untuk tadi eh, bukan di mode editing ya, jadi di luar mode editing. Jangan masuk kayak gini baru milih yang mana gitu ya, baru nggak bisa. Jadi harus di luar mode editing, kalian pilih gitu ya, baru Alt untuk copy objek. Silakan. Share waktu 1 menit lagi, silakan. Waktu sudah habis, kita lanjut. Nah, itu tadi move tool ya. Oke. Oke, itu tadi move tool, sudah kurang lebih kayak gitu aja untuk move tool gitu ya. Tapi dia akan sering digunakan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau udah sesuatu gitu ya, udah melakukan sesuatu, biasanya balik ke move tool untuk mindah-mindahin atau ngerapihin objek gitu ya. Membesarkan, memperkecilkan objek itu pakai move tool ini. Kita lanjut. Selanjutnya ada selection tools, seperti namanya selection gitu ya. Jadi dia tools untuk menyeleksi, bisa dibilang seperti itu ya. Coba. Oke, saya coba rapikan dulu sebentar. Nah, kita lanjut. Nah, selection tools. Untuk selection tools ada tiga, ya. Ada tiga tools. Ya. Perbedaannya hanya di cara penggunaannya aja sih, atau perbedaan cara area seleksi. Nah, di sini kita pakai satu foto untuk buat contoh.
Saya perbesar aja. Di sini ada gambar satu mobil gitu ya, ini buat referensi aja buat bantuan kita. Pertama, selection tools ada rectangular marquee tool ya. Kalian bisa klik ini untuk masuk ke tool seleksinya. Setelah itu, di sini kita bisa tarik ya di seretnya. Contoh misalkan saya seret ke sini. Nah, gitu ya. Jadi ini artinya adalah kita menyeleksi area yang ini gitu ya. Jadi area yang di dalam area seleksi gitu ya. Contoh, ini buat contoh aja. Nah, itu yang pertama. Jadi kita untuk cara milihnya ditarik aja gitu ya. Kalau misalkan areanya mau lebih dari ini, teman-teman bisa tekan shift ya. Tekan shift misalkan di sini ditambahin ke sini gitu ya. Nah, itu artinya kita milih ini dan ini. Untuk mengurangi area seleksinya, misalkan oh ini enggak harus full kayak gini. Teman-teman bisa pakai ALT ya, ALT. Nah, jadi shift sama ALT. Pilih segini untuk membatalkan area yang segini gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi area kita seleksi jadi ini dan ini. Misalkan ALT lagi, misalkan segini. Nah, ini jadi U gitu ya. Karena yang tadi ini kita unselect. Jadi untuk menambah seleksi pencet shift, untuk mengurangi seleksi pencet ALT gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nggak pencet shift tadi kita bikin area seleksi baru, dia akan hilang semuanya gitu ya. Jadi harus pakai shift untuk menambah area seleksinya. Kalau misalkan area seleksi ini udah ya, atau misalkan udah nggak perlu lagi gitu ya, kalian bisa pencet Ctrl D ya, Ctrl D atau deselect ya, itu deselect ya. Maksudnya D itu deselect. Ctrl D, nah area seleksinya hilang gitu ya. Ini area seleksi masuk sebagai undo, jadi kalian bisa undo untuk munculkan lagi area seleksi tadi gitu ya. Baru kalian mau apakan area seleksi ini. Silakan dicoba dulu yang rectangular marquee tool tadi pakai shift dan pakai alt gitu ya. Sama Ctrl D tadi untuk deselect. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Jadi simpel ya. Jadi ini kita seleksi dulu, baru nanti kita mau apakan area seleksi itu gitu ya. Oke, segini gitu ya. Sampai aja. Ini simpel ya. Ini kita pakai yang kotak dulu aja, yang rectangular marquee tool. Nanti ada area seleksi yang lebih eh, bebas gitu ya. Silakan dicoba. Sudah waktu 1,5 menit lagi. Silakan. Coba sering-sering ya, kalau misalkan udah coba tadi bisa gitu ya, nambah seleksi udah bisa, dicoba lagi biar nggak lupa, karena memang ini yang sering digunakan gitu ya, salah satu yang sering digunakan juga menyeleksi area gitu ya. Oke, ada yang minta diulangi, saya ulangi sekali lagi. Selection tools ya, ini rectangular marquee tool yang pertama di sini untuk memilih area seleksi gitu ya. Nah, jadi di sini kita pilih dulu objeknya gitu ya, pilih dulu objeknya pakai move tool, pilih mobil ini, baru pilih rectangular marquee tool-nya. Setelah itu untuk memilih area seleksi, kalian bisa ditarik ya, ditekan pakai klik kiri aja, ditekan, klik kiri ditekan, nah gitu ya, untuk menarik area seleksinya misalkan segini gitu ya. Nah, kalau udah, untuk menambah area seleksinya kalian bisa pencet shift, tekan shift ya, tekan shift di keyboard untuk menambah area seleksi. Nah gitu ya, jadi ada dua area seleksi. Kalau nggak pakai shift nanti dia ngulang dari awal, yang tadinya hilang.
Itu shift untuk menambah area seleksi, dan ALT, tekan ALT untuk mengurangi area seleksinya. Tekan ALT, misalkan saya pilih segini. Nah, area yang ini tadi jadi enggak kepilih gitu ya. Jadi di sini kita bisa menambahkan dan mengurangi area seleksinya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau udah, Ctrl D ya. Ctrl D untuk menghilangkan area seleksi. Ctrl D atau deselect ya, itu nanti ada pilihan juga. Kurang lebih kayak gitu. Silakan dicoba aja. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah tadi ya. Jadi stepnya kurang lebih kayak gitu. Nanti kita coba nih dari yang simpel aja dulu. Pertama, pilih dulu fotonya pakai move tool ya. Move tool atau di sini boleh gitu kalau kalian tahu ini layar yang mana yang foto ini gitu ya. Pilih dulu fotonya. Nah, ini udah kepilih layar satu. Setelah itu ke selection tools-nya atau rectangle marquee tool-nya. Pilih objeknya. Nah, misalkan segini saya pilih. Kalau udah kepilih artinya ini area dalam yang kita pilih gitu kan ya tadi ya. Kalau udah, kalian bisa balik lagi ke move tool untuk memindahkan area yang kita seleksi aja. Contoh, nah kayak gitu ya. Jadi di sini kita otomatis nge-crop, ini salah satu stepnya gitu ya. Kalau udah Control D tadi untuk udah selesai gitu, misalkan Control D. Nah gitu ya. Jadi di hasilnya seperti ini. Itu step pertama untuk salah satu editing selection tools-nya. Silakan dicoba dulu mungkin ya. Silakan dicoba dulu stepnya tadi ya. Yang penting itu stepnya. Jadi kalian pilih dulu objeknya. Nah, pilih dulu kayak gini. Pilih ya. Layer satu pakai waktu. Ke selection tools-nya. Pilih objek. Mau ditambah, mau dikurang gitu ya. Coba. Dikurang kayak gini. Kalau udah balik lagi ke move tool, baru kalian crop kayak gini. Langsung otomatis. Yang pindah adalah yang area kita seleksi. Ya. Kalau udah Control D, jangan lupa gitu ya. Nah, itu stepnya. Silahkan coba. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Ya. Jadi pilih objek dulu, seleksi areanya, balik lagi ke move tool untuk editing, untuk memindahkan gitu ya. Kalau udah dipindahin, Control D. Jadi bukan enter ya, kecuali kalau kalian masuk ke mode editing. Nah, ini kan masih ada nih. Kita bisa edit. Misalkan skill. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah enter dulu, baru Control D gitu ya. Oke, silakan. Mungkin ini memang yang baru pertama kali coba pasti bingung banget ya, tapi eh, harus dicoba berulang-ulang biar terbiasa gitu ya. Dipilih objeknya dulu, selection tools ya, select tools, pilih objeknya, baik lagi ke move tool-nya boleh gitu ya, baru dipindahin. Kalau udah Control D, jangan lupa untuk deselect. Nah, itu kadang-kadang sering lupa, itu Control D itu kayak tadi kita masuk ke mode editing gitu ya, keluarnya harus pakai enter. Silakan. Nah, kalian kalau misalkan nanti tadi mau nge-copy objek bisa gitu kan, jadi pilih dulu. Misalkan saya pilih bannya aja. Nah, di sini balik lagi ke move tool sambil tekan Alt untuk nge-copy objek. Nah, gitu ya. Misalkan tambahin di sini gitu ya. Kalau udah kontrol mau dikecilin gitu ya, dikecilin. Control D. Kalau udah enter Control D. Nah, gitu ya. Ini buat salah satu itu aja salah satu editing objek. Yang pentingnya tadi gitu ya. Yang pentingnya stepnya. Jadi kalian pilih objeknya, selection tools, baru diedit lagi mau editan apa gitu ya. Jadi kita hanya menyeleksi hanya mengedit area yang kita seleksi. Oke, itu tadi selection tools ya, introduction-nya. Selanjutnya di sini kalau kalian klik kanan di toolsnya gitu ya, klik kanan di sini nanti ada beberapa opsi. Nah, ini ada ellipse atau lingkaran gitu. Sama saja kayak tadi. Jadi untuk memilih ditarik kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi ini area seleksinya lingkaran. Kalau mau nambah areanya sama shift ya. Nah, ini nambah area seleksi, mengurangi
sama juga shift juga ALT ya, ALT. Nah gitu ya untuk mengurangi refleksi. Sama seperti tadi juga ini bisa dipindahin gitu ya. Oh, ini belum pilih layar nih. Ya. Tadi nggak bisa pakai multiple karena kita belum pilih layarnya. Nah, ini nih. Jadi pilih dulu layarnya baru bisa dipindahkan. Gitu ya. Atau di copy gitu ya. Kayak tadi. Itu yang ellipse ya. Selanjutnya di sini ada single row atau ini jarang dipakai sih karena emang ini satu pixel aja biasanya. Jadi satu pixel aja. Selanjutnya di sini ada lasso tool. Ini juga sama masih seleksi ya. Masih selection tool. Tapi dia seleksinya lebih bebas gitu ya. Jadi di sini kalian bisa tarik kayak gini. Nah, gitu ya untuk memilih mobil aja mungkin ya boleh. Nah, gitu ya. Jadi di sini area seleksinya lebih bebas. Sama kayak tadi juga untuk menambah area seleksi pencet shift. Nah, untuk mengurangi area seleksi pencet ALT. Gitu ya. Sama kalau udah kontrol D sama juga gitu ya. Di sini kalau klik kanan juga di sini ada poligonal. Poligonal ini memilih dengan garis lurus ya. Nah, jadi kalian klik sini, klik sekali-sekali ya, klik sekali, klik sekali, klik sekali gitu ya. Jadi nggak ditahan kayak tadi lasso tool kan ditahan ya. Yang rectangular juga, yang kotak ditahan, ini klik sekali saja untuk area seleksi yang memang lurus-lurus kayak gini. Kalau udah ke sini, baik lagi, sama ya. Jadi yang berbeda hanya untuk cara memilihnya saja, gitu ya. Silakan dicoba dulu mungkin ya. Nah, ini di sini ada rectangular sama ellipse ya, yang sering dipakai ellipse. Dan di sini ada lasso dan polygon. Silakan dicoba dulu ya perbedaan cara menyeleksinya. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Sama ya, cara menggunakannya sama seperti yang tadi pertama diajarkan ya, rectangular. Cuma cara memilih areanya saja yang berbeda. Silakan. Cari waktu 1,5 menit lagi, silakan. Ini.
Oke, waktu sudah habis, kita lanjut. Nah, di sini kalau tadi sudah rectangular sama lasso, selanjutnya di sini ada Magic Wand Tool. Jadi ini mungkin Magic Wand Tool ada di beberapa versi lama yang belum ada gitu ya. Tapi di sini saya harap semuanya sudah ada. Nah, untuk Magic Wand Tool ini sama penggunaannya seperti apa namanya? Selection tools tadi. Kalian pilih dulu objeknya, pilih Magic Wand Tool ini. Nah, di sini kalian bisa klik di satu titik dan lihat area seleksi yang dipilih. Klik misalkan saya klik di sini. Nah, gitu ya. Di sini dia akan otomatis milih semua warna yang kemiripannya diatur gitu ya. Nah, contoh di sini ketika saya klik di sini, area yang seleksi seperti ini ya. Ini mungkin agak berantakan. Ini ditentukan oleh toleransi yang ada di atas ini. Nah, toleransi. Jadi makin gede angkanya, dia akan makin banyak mengambil area. Di sini kalau saya gedein jadi 50 misalkan ya. Saya klik di sini lagi. Nah, gitu ya. Jadi area seleksinya jadi lebih rapi. Tinggal perbedaan sedikit aja. Jadi dia mau menyeleksi sebuah objek atau ya foto kita berdasarkan warna ya, kemiripan warna. Contoh, ini kan hitam tadi ya. Saya ada select. Kalau saya klik di sini yang putih, nah gitu ya. Jadi dia memilih semua warna putih yang mirip gitu ya. Nah, meskipun di sini ada mirip, tapi ini nggak dianggap mirip karena dia terpisah sama ada warna hitamnya gitu ya, terpisah gitu ya. Nah, ini ada warna hitam kan, ini memisahkan gitu ya. Jadi di sini kalau saya pindahin, di sini yang pindah hanya warna putih saja, gitu ya. Itu Magic Wand Tool. Sama seperti tadi. Jadi kalau misalkan misalkan di sini, kalau misalkan di sini, nah ini kan milih warna putih aja. Misalkan mau nambah sama yang hitam, kalian bisa pencet Shift ya untuk menambah area seleksi. Misalkan di sini pencet, nah gitu ya. Jadi di sini kita milih warna hitam yang serupa juga gitu ya di sini misalkan. Nah, jadi di situ sama untuk penggunaannya Shift dan ALT juga. Oke. Di sini masih di Magic Control ini kalian bisa klik kanan. Di sini ada Quick Selection Tools. Untuk Quick Selection Tools ini perbedaannya adalah kalau tadi Magic Control diklik sekali aja gitu ya. Ini bisa kita seret. Contoh ya. Jadi di sini kita seret kayak gini. Ada seret dulu. Seret kayak gini, diseret gitu ya. Nah, ini dia akan otomatis memilih objek yang memang berdasarkan warna ya. Lagi-lagi berdasarkan warna yang mirip gitu ya. Jadi di sini mungkin lebih cepat, lebih rapi sedikit gitu ya, tapi harus hati-hati juga. Nah, kadang-kadang eh, arah seleksinya melebar ke langit gitu ya, jadi langitnya kepilih semua juga ujung-ujungnya gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, itu tadi Magic Wand Tool dan juga Quick Selection Tool. Silakan dicoba, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Jadi ini pemilihan berdasarkan kemiripan warna gitu ya. Jangan lupa diatur ya toleransi atau toleransi warnanya gitu ya. Makin besar dia akan makin memilih lebih banyak warna yang mirip gitu ya. Oke, silakan.
2 menit kita lanjut lagi. Nah, di sini kalau sudah mengerti semua kegunaannya. Jadi ada 3 tools ya tadi ya. Ada yang rectangular di sini sama ellipse, ini ada lasso sama polygonal, dan di sini ada quick selection sama magic contour. Ketiganya punya fungsi yang berbeda-beda tergantung dengan kegunaannya masing-masing tadi ya, cara memilihnya. Eh, Rectangular ini berdasarkan kotak gitu ya, yang lasso lebih bebas, dan magic contour berdasarkan warna gitu ya. Jadi perlu dipahami cara penggunaannya. Selanjutnya di sini kita akan coba lagi, masih di ini ya, masih di apa namanya, selection tools. Jadi kalian pilih sebuah area. Di sini contoh saya pakai lasso tool aja deh. Lasso tool. Nah, di sini kalian pilih dulu area yang mau kalian edit, mungkinnya contoh aja. Nah, pilih dulu objeknya, jangan lupa pilih dulu fotonya. Kalian pilih area yang mau diedit. Kemudian di sini kalian bisa klik kanan. Nah, di sini ada beberapa opsi lagi. Ini klik kanannya masih di lasso tool ya. Jadi jangan ke move tool, tapi masih di lasso tool ya. Klik kanan. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada deselect ya, sama kayak control D tadi ya. Deselect, nah dia akan hilang ada seleksinya. Selanjutnya klik kanan lagi, ada select inverse. Untuk select inverse ini perlu dipahami ya. Jadi ketika kita milih ini ya, yang kepilih itu adalah yang dalam gitu ya. Jadi misalkan kalau saya punya banyak area seleksi kayak gini gitu ya. Nah, salah. Sip. Nah, gitu ya. Nah, ini yang kepilih adalah yang dalam. Ketika saya pindahkan, ini adalah yang dalam, yang kepindah. Tapi kalau saya klik kanan dan select inverse, itu kita milih semua selain yang kita pilih. Jadinya dibalik gitu ya, select inverse. Jadi dibalik area seleksi ini. Jadi kalau saya pindahin, itu yang pindah adalah yang bukan area seleksi tadi. Gitu ya. Itu select inverse. Selanjutnya ada yang ketiga adalah feather. Jadi untuk feather ini adalah batas atau tepi dari area seleksi kita. Contohnya, contohnya di sini. Nah, misalkan saya pilih spion ini ya. Nah, oke. Nah, ini ketika saya klik kanan feather. Nah, feathernya misalkan saya satu ya. Nah, kemudian saya copy ke bawah. Nah, dia batasnya akan eh, halus ya seperti ini, tapi nggak halus banget gitu ya. Tapi kita coba. Nah, di sini kalau feather saya tingkatkan gitu ya, klik kanan feather. Nah, di sini misalkan feather 10 pixel gitu ya. Jadi ini berdasarkan pixel, 10 pixel. Kalau ini saya copy atau pindahin, nah, dia area tepiannya itu jadi lebih apa ya? Lebih halus gitu ya, bisa dibilang ya. Ini buat perbandingan lagi, buat contoh. Misalkan mobil ini saya pilih dengan feather 0 ya. Saya copy ke sini, dia garis tepinya seperti ini, gitu ya. Nah, tapi kalau di sini saya copy lagi, eh, undo, saya copy dengan feather yang eh, ini ya, feather yang dinaikkan gitu ya, misalkan 10 atau 20 pixel. Enter, ketika saya pindahkan, aku copy, nah dia tepiannya lebih halus. Ini purpose-nya memang untuk blending objek, jadi dia akan lebih blend gitu ya. Jadi contoh nih, misalkan ban ini saya, aduh, misalkan ban ini saya pilih, mau diduplikat ke sana gitu ya. Ini setting dulu feathernya ke berapa pixel gitu ya, misalkan 10 aja. Biar dia tepiannya itu lebih menyatu dengan area sekitarnya gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan lebih bagus kan, lebih kayak ini beneran bannya ada 3 gitu ya, ada 6 gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu 3 yang pertama tadi ya, ada ya. Jadi kalian pilih dulu objek, selection tools, lasso tool boleh gitu ya. Pilih objeknya, klik kanan, ada deselect tadi untuk membatalkan seleksi ya. Select inverse untuk memilih area yang enggak diseleksinya gitu ya. Dan feather untuk mengatur batas tepi. Silahkan dicoba, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oke.
Beri waktu 1,5 menit lagi, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Kita lanjut. Nah, masih di selection tools ya. Jadi diatur. Nah, di sini saya coba salah satu lagi. Misalkan saya pilih beberapa area gitu ya. Nah, misalkan di sini boleh gitu ya, bebas. Kalau udah kepilih, tadi masih sama ya, klik kanan. Di sini ada beberapa pilihan lagi. Jadi di sini enggak semuanya kita cek sih, tapi kita akan cek beberapa yang penting aja. Nah, bisa klik kanan lagi di sini. Nah, di sini ada layer via copy dan layer via cut. Nah, pertama kita coba layer via copy. Kalau ini saya klik, kita akan bikin layer baru ya. Ini layer 5 ini yang merupakan area seleksi kita tadi. Ini ya, segini aja gitu ya. Nah, gitu ya segini aja. Tapi dia layer yang terpisah gitu ya, layer via copy, jadi dia dipisah. Jadi di sini saya bisa pindahin mana gitu ya, tapi dia bukan layer yang sama. Jadi nanti misalkan ya, ini kan tadi ban masih layer yang sama nih ya. Nah, jadi kalau pindahin ya udah kepindah. Ini enggak, jadi dia akan beda layer gitu ya. Itu mungkin fungsinya. Itu tadi pertama layer via copy. Kita lanjut, klik kanan lagi ada layer via cut. Untuk cut ini, nah tadi yang copy kan kita ketika review copy, yang ini masih ada kan. Kalau yang cut tadi, itu nanti dia akan nge-cut gitu ya. Jadi kalau saya klik ini, nah gitu ya. Jadi yang area sebelumnya akan bolong gitu ya. Sama bikin layer baru yang sebelumnya bolong gitu ya. Silakan dicoba dulu, karena ini salah satu yang akan sering dipakai ya buat ngedit nah nanti. Tadi layer via copy dan layer via cut. Klik kanan, layer via Oke, silakan dicoba. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ya, jadi pertanyaan gitu. Ini kanan layar ya copy, gitu. Nah, jadi banyak dia layar yang berbeda. Tetap bisa dipindah-pindahin. Oke, waktu sudah habis. Masih di selection terus ya. Selanjutnya di sini kita akan coba fill. Jadi di sini contoh, buat contoh, masih pakai lasso tool. Misalnya di sini saya pilih lampu ini ya, lampu dan area sekitarnya nih, yang putih gitu ya, putih ada yang abu-abu, ada yang putih, ada beberapa garis gitu ya. Nah, di sini kalau kalian klik kanan,
Di sini ada tulisan fill ya. Jadi fill ini untuk mengisi area seleksi kita. Nah, ini di sini mau pakai apa nih gitu ya. Jadi di sini ada foreground color atau warna yang ini ya. Ini yang abu-abu nih ya, foreground ini. Ini background color, ini yang putih yang belakang. Nah, jadi tergantung warna yang ini ya, dua warna ini. Atau color ini kalian bisa milih dulu gitu ya, color apa gitu ya. Nah, selanjutnya ada content aware. Nah, ini yang sering digunakan. Content aware ini biasanya digunakan untuk keperluan apa ya, menghapus sebuah objek. Jadi dia AI yang simple. Nah, kita coba aja deh. Atau ini bisa dicek dulu pattern history break ini buat apa namanya, yang sebelumnya sudah dipakai gitu ya history. Yang mau kita cek adalah content aware yang memang sering digunakan. Kita coba content aware di sini. Nah, di sini kalau adaptation boleh atau enggak apa-apa gitu ya. Opacity 100 dan mode normal. Kalau udah klik oke, kita lihat reaksinya ya. Nah, ini bisa dilihat. Jadi kalau kita pakai content aware tadi, di sini perbedaannya dengan sebelumnya adalah, nah ini ya. Jadi dia berusaha menghapus apa namanya, lampunya menggunakan konten yang ada di sekitarnya. Bisa dilihat ya. Ya, ini itu kaca jendela nih. Ini yang ini ya. Ini kaca jendela. Makanya kadang-kadang nggak rapi, nggak selalu kehapus secara rapi gitu ya. Yang mau kalian lakukan adalah setelah itu pilih lagi area ini gitu ya, dipilih lagi, fill lagi, dan diulang berkali-kali sampai dia memang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Jadi dia fungsinya itu fungsi utamanya untuk menghapus objek sih, untuk blending objek gitu ya. Ini kalau saya pilih logonya gitu ya. Aduh, saya pilih logo, kanan, fill, content aware, dia berusaha untuk menghapus objek. Kalau misalkan ini plat nomor, di kanan, fill. Kadang-kadang ini agak berantakan tuh ya, jadi dia nggak selalu sempurna. Kadang-kadang butuh bantuan kita juga gitu ya. Hmm. Itu tadi terakhir fill, silakan dicoba ya. Itu juga akan sering digunakan oleh kalian. Hmm. Biasanya kan ada orang di background gitu ya, satu yang pilih orangnya, fill content aware itu dia akan hapus orang. Silakan dicoba, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, waktu sudah habis, saya sudah cobain tadi fill ya, itu salah satu yang asik sih kalau menurut saya gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita masih pakai selection tools, terutama Magic Wand Tool ya. Magic Wand Tool nih. Kita pakai Magic Wand Tool, kalian atur toleransinya, misalkan ya. Contoh di sini saya pilih warna ini. Nah, gitu ya. Ini kan langsung kepilih banyak, kita berarti toleransi kita turunin dulu 10 mungkin. Nah, eh, naikin lagi dikit. Jadi kita atur. Nah, misalkan saya udah pilih segini, tapi di sini memang ada beberapa warna yang mirip sama ini tapi nggak kepilih gitu kan ya. Nah, di sini kalau udah kepilih, kalian klik kanan, di sini ada similar ya. Jadi untuk similar ini dia akan memilih semua warna yang sama di satu foto itu. Contoh saya klik, nah gitu. Jadi semua warna yang ini kepilih juga gitu ya. Jadi semua warna yang abu-abu. Itu memang sering digunakan juga untuk memilih warna gitu ya. Misalkan putih di sini gitu ya. Klik kanan, similar, nanti dia akan memilih semua warna yang memang mirip, walaupun ini tadi kan kebatas ya. Nah, ini kan tadi kebatas. Jadi sekarang yang di sini ikut ke pilih juga gitu ya. Itu klik kanan terus 9. Silakan dicoba, saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Cepat aja ya. Silakan dicoba aja dulu. Sini kita udah agak mepet semua waktu.
Selanjutnya kita akan coba bikin denahnya ya. Kita akan bikin denah ini. Gimana caranya untuk mengubah lantainya ini jadi bertekstur, berwarna tanpa harus ribet-ribet kalian menggambar satu-satu gitu ya. Karena di sini cornernya ada banyak. Ini sudah habis, kita lanjut. Nah, terakhir mungkin ya di sini juga kalian bisa seleksi area dengan berbagai cara gitu ya. Nah, ini di tools select nih. Jadi kalian pilih dulu objeknya, select. Nah, di sini juga ada banyak. Jadi ada berdasarkan color range, berdasarkan apa namanya range warna gitu ya, range warna yang mau kalian pilih, fokus area gitu ya, atau subjek. Jadi subjek dalam fokusnya gitu ya. Kalau saya klik ini subjek, dia akan memproses untuk, nah gitu ya, dia mencoba untuk memilih subjek yang memang ada di dalam fotonya. Kalian bisa cek aja ke beberapa foto yang memang rapih gitu ya, antara objek dengan subjek dengan backgroundnya. Contoh mobil ini kalau saya pilih select subjek, dia pasti rapi ini karena dia akan memilih mobil yang di tengah saja gitu ya. Kalau udah kalian bisa klik kanan select inverse. Nah, backgroundnya baru kita delete pakai delete di keyboard. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu kegunaan untuk select subject gitu ya. Barangkali digunakan gitu ya oleh kalian. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk perkenalannya. Sisanya di sini ada beberapa tools yang menurut saya kegunaannya simpel ya, jadi nggak usah diajarkan. Silahkan dicoba aja dulu. Ada crop tool, eyedropper untuk ambil warna, ini spot healing brush, ini untuk ngapus noda gitu ya, sama kayak tadi. Jadi di sini kalau saya kesini boleh gitu ya, spot healing. Jadi di sini dia untuk menghapus noda gitu ya, sama kayak fill tadi untuk menghapus gangguan gitu ya. Nah ini brush untuk brushingnya. Nah, dan masih banyak lagi, itu silakan dicoba aja. Tapi di sini kita nggak akan cover semua ya, karena waktunya nggak akan cukup. Oke, kita mulai untuk bikin denah yang lebih berwarna, lebih menarik gitu ya. Kita mulai saja. Pertama, di sini kita dari area yang ini ya, area lantai untuk ruang tengah. Jadi ini dari ruang tamu, keluarga, dapur, dapur dan ruang makan gitu ya. Nah, di sini karena memang denahnya ini saya buat khusus untuk Photoshop gitu ya. Jadi denahnya seperti ini. Jadi antara lantai ada batasnya gitu ya. Ada batasnya seperti ini yang memang teksturnya berbeda. Jadi keramik lantai ini dan keramik lantai ini berbeda gitu. Jadi saya kasih batas. Dan pintunya juga di sini garisnya putus-putus gitu ya. Nggak yang nyambung karena dia nggak akan efektif gitu ya. Nah, kita mulai. Nah, di sini ingat ya, yang dipilih background ya. Jangan lupa pilih backgroundnya dulu, magic contour, dan pilih area lantai ini. Kita klik di sini. Nah, gitu ya. Dia akan otomatis memilih semua ya lantainya dengan cuttingan apa namanya? Furnitur. Kalau udah kepilih, kita bisa klik kanan, kemudian layer via copy. Jadi kita jadikan dia sebagai layer baru gitu ya. Nah, kita klik layer via copy. Nah, ini ya, layer satu ini. Silahkan dicoba. Sekali lagi, pilih backgroundnya, magic wand tool, klik di lantai ya, lantai ruang tengah ini. Klik, nah kalau udah kepilih, klik kanan, layar via copy. Silakan dicoba, saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. 2 menit lah ya, 2 menit, silakan. Silakan dicoba berulang-ulang gitu ya, jangan sekali doang, karena ini stepnya step yang esensial, apa penting. Saya ulangi sekali lagi, pilih dulu background, kalau udah kepilih gitu ya, klik sekali aja gitu ya, ini udah kepilih. Magic contour, klik di lantainya, magic wand tool ya, bukan quick selection tool, tapi magic wand tool, karena dia memilih berdasarkan warna gitu kan ya. Jadi ini warnanya putih, langsung kepilih semua dengan batas warna itu. Kalau udah klik kanan, di sini baru kalian bisa mau setting fader dulu ke 0 boleh, atau ke 1 gitu ya. Biasanya satu aja sih. Kalau enggak juga nggak usah, nggak apa-apa. Klik kanan langsung layer via copy juga nggak apa-apa.
Masih ada waktu 1 menit lagi, silakan. Oke, waktu sudah habis. Nah, di sini sebelum maju ke step selanjutnya, ini bisa dipahami dulu ya. Tadi kita udah milih area lantainya, kemudian kita layer via copy gitu ya. Jadi di sini kalau saya hide backgroundnya, ini contoh saya hide ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini layer satu itu adalah cuttingan seperti ini gitu ya. Nah, nanti kita akan kasih tekstur. Jadi bisa dipahami ya. Jadi di sini layer satu harus di atas background ya. Nah, ini kalau mau diganti namanya, kalian bisa klik 2 kali di namanya. Klik 2 kali. Nah, ini baru bisa kita ganti misalkan ruang ruang tengah gitu ya. Tengah. Enter ya. Itu bisa dicoba diganti namanya dulu. Klik 2 kali. Nah, untuk mengganti namanya. Silakan dicoba diganti namanya. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Mengganti nama layer itu penting ya teman-teman. Karena nanti kita udah punya layer banyak banget ya. Ada, misalnya kan ada berapa ruang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu aja udah 10 gitu ya. Belum sama furniturnya. Jadi nanti ada banyak sekali objek gitu ya. Biar kita nggak bingung setiap kita memasukkan objek gitu ya. Setiap kita memasukkan objek baru atau membuat objek baru itu langsung dinamain, diganti namanya gitu. Oke, waktu sudah habis. Kalau udah diganti namanya, sekarang kita akan coba cari teksturnya dulu di Google boleh gitu. Nah, untuk yang ini teksturnya harus di save. Contoh ya, misalkan saya cari tile tekstur gitu ya, keramik tekstur, tekstur keramik gitu ya. Nah, misalkan yang kayak gini boleh. Nah, sebelum kalian ini, eh, sebelum kalian masukkan ke Photoshop itu harus di download dulu untuk yang ini karena kita akan jadikan dia sebagai sampel. Cara klik kanan, save image ya, save image as. Nah, di sini kita taruh desktop boleh. Kita namain eh, lantai satu gitu boleh. Pastikan tipe filenya itu JPG atau PNG. Udah itu doang. Jangan JPEG, WBP gitu ya dan lain sebagainya. Pastikan eh, tipe filenya itu JPG atau PNG. Kalau udah set, minimal cari tiga lah ya. Minimal cari tiga keramik untuk kita coba apply. Saya coba cari dulu. Ini keramik yang agak berbeda. Yang keramik yang kayak gini, boleh gitu ya. Klik kanan, save image as, lantai 2, JPG, terakhir ya untuk coba-coba aja lah gitu ya. Teman-teman bisa cari bebas yang mana aja, jadi mana dibebasin gitu ya. Sekarang yang ini boleh gitu ya. Save image as lantai 3. Udah save. Nah gitu ya. Oke, silakan cari fotonya. Ya, mau keramik, mau kayu, mau apapun itu bebas gitu ya. Yang penting cari untuk mengganti tekstur lantai yang ruang tengah tadi gitu ya. Kata kuncinya boleh tekstur seamless gitu ya. Atau ya sama aja sih tekstur yang penting apa yang mau kalian cari gitu ya. Kalau bisa pakai bahasa Inggris sih pakai bahasa Inggris ya karena pencariannya akan lebih luas ya. Kalau keramik doang kan kayak nanti pencariannya enggak seluas yang tadi gitu ya. Silakan dicoba, saya kasih waktu 2 menit untuk cari teksturnya. Di download ya, jangan lupa dari sekarang. Jadi teksturnya di download. Nah, ini yang di desktop ya. Lantai 1, 2, dan 3. Oke, silakan. Ada banyak ya, nggak harus banget. Misalkan
wood floor ada banyak kan. Ada yang parket, ada yang keramik juga, tetap keramik gitu ya. Kalau kalian mau pakai yang kelihatan realistik boleh gitu ya. Jadi di sini kalian sudah mulai coba eh, style building. Jadi kalian eh, membuat style kalian masing-masing gitu ya, personalisasi tekstur mana yang kalian suka, tekstur mana yang cocok dengan desainnya gitu ya, sesuai dengan konsep desain dan eh, yang penting teksturnya bagus gitu ya. Teksturnya enggak yang, apa namanya nggak kelihatan ini teksturnya apa gitu, nggak jelas gitu ya. Silakan bisa ada waktu 1 menit lagi. Oke, waktu sudah habis. Kalau sudah ketemu tekstur untuk lantai kita, kita coba balik lagi ke Photoshop ini. Nah, jadi di sini kita teksturnya akan kita apply ke lantainya ya, di yang ruang tengah ini. Nah, caranya biar lebih simple gitu ya, karena nggak mungkin kalian import ini satu gitu ya, kalian masukin ke sini, kemudian kalian layouting satu-satu gitu ya ke sini, belum dia nutupin furnitur gitu ya. Nah, kayak gini nggak mungkin gitu ya, karena ini eh, pasti menghabiskan waktu, pasti akan menyulitkan gitu ya, apalagi ketika revisi misalkan tekstur lantainya ganti bukan lantai ini gitu ya. Wah, pusing gitu ya. Nah di sini ada cara yang lebih cepat gitu ya, caranya kita pakai pattern di dalam Photoshop ini. Jadi di sini tekstur yang udah kalian download, contoh yang ini lantai satu ya, di sini kalian tarik, kalian masukin ke Photoshop sebagai file baru ya. Jadi kalian dropnya di atas ini. Nah, dropnya di atas ini. Nah, gitu ya. Dia sebagai file baru. Sekali lagi, saya ulangi. Lantainya ini kalian drag, kalian tarik gitu ya. Kalian tarik ke Photoshop. Kemudian kalian drop di atas sini. Dia dibuka sebagai file baru gitu ya. Nah, drop di sini, dia hasilnya akan seperti ini. Sama kayak tadi ya, ketika kita baru import file DNF-nya gitu ya. Nah, silakan dicoba dulu di drag and drop. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang. Jangan lupa di dropnya di sini ya, sebagai file baru gitu ya. Jangan eh, dia diimport ke dalam sini. Oke. Silakan. Oke. Oke, waktu sudah habis. Kita lanjut. Kalau sudah diimport sebagai file baru, tekstur kita ini kita akan jadikan pattern. Caranya adalah di file baru ini ya. Di dalam file baru ini, kalian ke menu edit, kemudian di sini ada define pattern. Ya. Sekali lagi, kalian ke menu edit, kemudian di sini ada define pattern. Edit, define pattern ya. Klik ke define patternnya, kita namain lantai satu keramik boleh gitu ya. Atau ini mah nama aja sih, nama aja bebas gitu ya. Kalau udah kalian klik OK. Nah, gitu ya. Sekali lagi, edit, define pattern, kemudian namain, kalau udah klik OK gitu ya. Jadi silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 30 detik lagi dari sekarang. Simpel ya. Jadi edit, define pattern gitu ya.
Oke, waktu sudah habis. Jadi kalau udah tadi define pattern kemudian oke, artinya kita menjadikan ini ya, tekstur ini atau satu foto ini ya yang udah kita import tadi, satu kanvas ini sebagai pattern style gitu ya. Jadi di sini kalian bisa tutup aja nggak apa-apa. Misalkan kalau udah gitu ya, yang ditutup aja. Nah, kita balik lagi ke sini. Kalau sudah, nah, kita balik lagi ke sini ya. Di sini, biar style itu masuk ke sini, kalian bisa klik dua kali di area kosong yang ruang tengah ini. Klik dua kali. Nah, gitu ya. Di sini kita akan memunculkan tab layer style. Sekali lagi, klik dua kali di sini. Klik dua kali. Nah, di sini kita memunculkan tab layer style ini. Di sini, yang mau kalian cek adalah pattern overlay. Ya, jadi pattern overlay. Klik pattern overlay ini. Nah, di sini dia langsung menutupi semua layer yang ruang tengah ini gitu ya. Jadi di sini kita bisa cek ada beberapa settingan. Blend mode-nya normal aja, ini opacity untuk transparansi gitu ya, transparansinya. Dan di sini di pattern ini kalian bisa klik di sini untuk memunculkan pattern mana aja yang udah kalian import, termasuk yang tadi udah saya import gitu ya. Contoh di sini saya klik yang ini ya, yang terakhir yang tadi. Nah, ini tekstur yang tadi kan ya. Nah, cuma masih kecil-kecil kayak gini, scalingnya bisa kalian atur biar dia sesuai dengan keinginan kalian, gitu ya. Nah, kalau udah, kalian bisa klik OK, ya. Kalau udah klik OK, nah di sini kalian bisa buka lagi eh, layer style tadi dengan cara yang sama. Klik dua kali di area yang kosong di layer ini ya, klik dua kali. Nah, gitu dia akan muncul lagi dan settingannya masih ada, gitu ya. Di sini ada beberapa tekstur yang udah saya import. Mungkin teman-teman cuma ada satu ya ini ya, cuma satu yang tadi kalian import tadi. Oke, silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang mungkin ya. Oke, silakan klik dua kali di layer yang ruang tengah ini ya. Jadi di sini kita ngasih tekstur atau pattern gitu ya secara full ke layer yang ruang tengah ini. Nah, sementara background ini kita biarin aja gitu ya. Nah, kira-kira kayak gini ya. Oh ya, di sini juga kalian bisa tarik ya. Nah, bisa tarik-tarik kayak gini di sini. Biar dia sesuai konturnya mungkin ya gitu ya. Nah, kayak gini gitu ya. Oh, udah klik oke. Silakan. Ada waktu 1 menit lagi, silakan. Hmm.
Oke, waktu sudah habis. Kalau sudah, nah di sini step yang tadi itu diulangi lagi dari mulai bikin layer baru tadi ya. Nah, kita ulangi sekali lagi. Kita mulai. Mungkin sekarang kita coba ruang ini ya, kamar, ruang ini sama kamar yang ini. Jadi nyatu nih ya. Oke. Step pertama pilih dulu background. Jangan lupa ya. Nah ini sering lupa nih. Jadi background ini jangan lupa dipilih dulu. Background dipilih dulu karena sampelnya ada di background kan ya. Nah, kalau udah kita pakai magic control, pilih areanya. Nah, dia akan otomatis ya. Otomatis. Kalau udah klik kanan, layer via copy. Langsung diganti nama ya. Langsung diganti nama kamar gitu. Silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Simpel ya. Jangan lupa step awalnya, jangan lupa nih. Caranya gimana gitu ya. Pilih dulu background, magic control, pilih areanya. Langsung ya, langsung kepilih simple gitu ya. Klik kanan, kemudian layer via copy. Nah, baru kita namain kamar. Kita udah bikin ini sama ini ya. Nah, ya, oke, sudah habis. Sama seperti tadi stepnya. Kita akan coba masukkan tekstur dulu sebagai pattern ya. Jadi pilih pattern yang kedua, boleh yang mana aja. Misalkan saya pilih yang kayu deh, boleh ya. Oke, agak berbeda gitu ya. Kalian drag dan di drop ke Photoshop sebagai file baru. Ya, gitu ya. Kayak gini, kalau udah di drop sebagai file baru, langsung aja edit, define pattern. Nah, kita namain kayu, boleh gitu ya. Lantai kayu. Nah, kalau udah klik, oke. Silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu 1 menit lagi dari sekarang. Jadi, buka patternnya sebagai file baru, kemudian edit dan define pattern. Jangan lupa ya, edit, define pattern. Jadi sudah habis. Kalau sudah, boleh ditutup aja. Hati-hati yang ditutup, yang ini ya, yang tekstur. Jangan yang ini yang ditutup gitu ya. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke file denah kita. Kita klik 2 kali di layar kamar. Nah, di sini kita bisa munculin ya pattern overlay tadi ya. Pattern overlay, kemudian pilih dulu yang ini. Nah, boleh gitu ya, baru diatur sekalinya gitu ya. Nah, biar dia besar atau kecil, atau opacity biar dia pudar atau enggak gitu ya. Kadang-kadang ini style masing-masing. Ada yang suka warna tegas, ada yang suka warna pudar gitu ya. Itu bisa masing-masing gitu ya, personalisasi. Kalau udah di sini juga bisa diatur di sini ya, ditarik-tarik kayak gini untuk mengatur misalkan batasnya gitu ya. Misalkan ini batasnya mau di sini gitu ya. Atau mencari pattern yang memang kelihatannya lebih menarik untuk dilihat posisinya gitu ya. Silakan dicoba. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Kalau udah oke ya. Nah, gitu ya. Ini udah 2 ruangan. Selanjutnya kita coba lagi di WC mungkin ya, atau di beberapa cek lagi. Sesuai waktu kita memang sampai jam 3 ya, 4 menit lagi. Satu lagi lah mungkin ya.
Waktu 1 menit lagi, silakan. Ya, waktu sudah habis, kita lanjut lagi. Mungkin yang kamar mandi. Stepnya sama, sama banget gitu ya. Oke, sama seperti tadi stepnya, kita lanjut dulu. Background ya, kita pilih dulu background, magic wand tool, pilih areanya, ini sama ini mungkin ya. Nah, ini pilih dua nih. Pilih ini, ya, tekan shift, pilih yang ini. Nah, jadi dua area gitu ya. Klik kanan, kemudian di sini layer ya, copy ya. Kita ganti namanya kamar mandi gitu ya. Kalau udah bikin tekstur baru, nah ini misalkan buka tekstur dia sebagai file baru di sini. Nah, gitu ya. Kemudian edit, define pattern, ini cepet ya, jadi dicepetin aja. Kalau udah ditutup, balik lagi ke sini, klik dua kali di kamar mandinya. Untuk munculin pattern overlay, baru di sini kita ganti patternnya ke yang udah kita import tadi. Nah, ini ya, kita atur besar kecilnya, opacity-nya gitu ya, sesuai dengan preferensi masing-masing. Silakan dicoba sambil menunggu azan mungkin ya, karena di sini dia di daerah saya lagi azan, tapi kayaknya ada yang telat tapi nggak apa-apa. Kalau udah klik, oke. Sambil menunggu azan, silakan dilengkapi mungkin ya, stepnya sama seperti tadi. Jadi silakan lengkapi area ini gitu ya. Kemudian area taman, carport, atau jalannya boleh gitu ya, silakan. Saya kasih waktu sampai azan habis, silakan dari sekarang. Oke, mungkin menjadi pertanyaan juga ya. Sebenarnya. Ini ada yang nanya, kalau teksturnya nggak muncul di pattern overlay itu artinya gimana? Itu berarti ada error di itunya, di stepnya gitu ya. Jadi bisa jadi pattern overlay-nya itu ada di bawah background gitu ya, barangkali. Misalnya background-nya bisa di sini ya, di bawah background, nah dia nggak akan muncul. Sebenarnya ada gitu ya. Jadi dia harus di atas background biar dia terlihat. Nah, ini kan sebelum background gitu ya. Barangkali kayak gitu. Eh, Harusnya kalau stepnya benar kayak tadi gitu ya. Nah, ini kan ini ya. Jadi ini buat pemahaman itu aja, buat pemahaman layer gitu ya. Makin atas sebuah layer itu dia yang makin terlihat gitu ya. Ini ruang tengah di atas, jadi dia akan menutupi eh, apa namanya, kamar dan kamar mandi gitu. Mungkin bisa dicek atau bisa di screenshot ke saya hasilnya yang nggak muncul gitu ya. Barangkali saya bisa identifikasi masalahnya di mana gitu ya. Oke. Kita lanjut aja dulu nggak apa-apa. Silakan di daerah saya ternyata belum mulai mulai azannya. Silakan dilanjut ya yang ini. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Sama finishing terakhir dari ini. Barangkali awkward gitu ya ini yang waktunya. Karena kadang-kadang telat di sini hasilnya. Background gitu ya. Bersamaan, RVA copy, aman. Kalau udah ada teksturnya gampang ya, tinggal klik 2 kali, pattern overlay-nya udah ada, rumput gitu ya, tinggal langsung pilih aja.
terakhir ya, carport sama lantai ini minimal rumahnya ya, minimal rumahnya diselesaikan gitu kan. Dan kayak kopi atau overlay balik lagi yang belum gitu kan. Nah itu, dan terakhir yang ini carport. Langsung aja dikasih tekstur sama kayak tadi ya, lakukan overlay dan itu yang bakalan tuh. Nah itu materi yang untuk hari ini ya, jadi ini udah selesai sebenarnya. Jadi ini kita berhasil ngasih tekstur ke lantai tanpa harus apa ya istilahnya, tanpa harus dipolain satu-satu gitu ya.